Selamat malam. Ini ada beberapa hello everyone. Selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Ayo ngumpul dong. Ngumpul. Kita ngonspirasi. Ngopi inspirasi ya sebelum kita mulai ya. Timernya dulu dong. Yes, timer sudah mulai. Kita tunggu dulu ya sampai 10.000 orang yang nonton. Sampai 10.000 orang kita baru mulai. Cek soundnya, cek sound. Apakah jelas? Cek sound. Cek soundnya dulu dong. Kalau kedengeran suara gue jelas, dikasih love gitu. Love. Kemarin ada permintaan, ada gangguan suara gitu mungkin. Halo semuanya, ngumpul dulu. Ya, topik malam ini seru nih, seru banget topik malam ini soal logo branding ya. Nah, tamu malam ini di Ngonspirasi itu, halo, Ian dari Sulawesi, wow, jauh banget. Halo Reza Andika Putra, salam kenal. Oke, ini dia ibu dosennya sudah hadir ya. Tadi dia DM gua katanya jangan panggil gue ibu ya, awas. Waduh, gawat ya. Oke, sebentar. Sebelumnya gue kenalin dulu. Jadi sebelum mulai sambil nunggu sampai 10.000 orang yang nonton. Jadi gue jujur tidak kenal secara personal sama Vika ini. Oh, anaknya Bu dosen. Oh, baiklah, siap. Saya jadi tidak berani gitu untuk mengganggu. Sebelumnya gue kenal sama Vika ini ya, Ibu Vika ya. Dia nggak mau dipanggil ibu. Oke, Vika ini dia mengomentari lah kontennya Uncle Joe, dan singkat cerita gue meriset atau mencari siapa sih ini orang gitu ya. Tiba-tiba gue dibawa ke akun YouTube-nya ya, di akun YouTube-nya, dan ternyata beliau itu punya keilmuan di bidang visual branding gitu. Dan Oke, bye-bye. Dan gue kayak tertarik gitu untuk ngangkat topik ini tentang logo ya, visual branding. Karena kan gue ada workshop ya, pelatihan bisnis kopi, dan banyak yang memang startup membangun brandnya atau membangun logonya. Kadang lupa gitu sama teman-teman UKM atau UMKM yang memang lupa sama hal-hal begini. Gue rasa ini topik cukup oke nih untuk kita bahas ya. Dan thank you dulu sama Indomilk. Indomilk udah ngasih kita support yang luar biasa sejak awal episode 1 sampai sekarang episode berapa sekarang ya? 12 ya. Oke, judulnya dulu. Gue tulis judulnya dulu, desain logo. Oke, sambil nunggu teman-teman, kita akan mulai nih, seru banget sama ibu dosen ya dari Unindra, Universitas Indraprasta. Ternyata ada ya Universitas Indraprasta itu. Oke, 11.000 yang nontonnya, tunggu, sabar. Desain logo dan apa tadi, visual branding. Sambil kita tunggu ya, tunggu dulu dari 11.000 yang nonton. Misalnya logo visual branding, gue bikin judulnya dulu. Oke, buat teman-teman siapin pertanyaan ya, buat ibu dosen ini nih, Vika. Oke, ini tak pin dulu. Oke, kita akan sambut beliau. Teman-teman, kita sambut dengan tepuk tangan ya. Oh, nggak kedengeran, oke. Oke, tak undang. Siap. Ini dia. Vika, Arifika. Ya. Karena masih muda, jadi baunya dipanggil Vika. Hai. Salam kenal dulu, kenalan dulu.
Sehat, sehat. Gimana nih? Panggilnya Vika ya? Fix panggil Vika ya? Iya, Kak, awas lo nggak pakai Bu Ibu. Oke, lu umur berapa sih? Anyway. Menurut lo, coba tebak. Oke, Kan enggak deh. Kayak kita nggak cocok kalau ngomongin umur ya. Karena sama-sama tua ya. something, sama kan ya? Gue kan uncle, lu keponakan gue. Ponakan yang paling tua gitu kali ya? Iya. Salam dari Indomilk. Ya Indomilk, kamu kan gitu Indomilk ya mana? Kulkas. Luar biasa ya desain. Ada Indomilk tuh di kulkas. Luar biasa kali nih Vika nyiapin banget backgroundnya, dikasih lighting. Calon YouTuber memang, YouTuber ya. YouTubers. Oke, bentar. Pertama-tama kita kenalan dulu teman-teman. Ini adalah Arifika ya. Nama Arifika Lis apa? Listia. Oke, Arifika Listia. Suara gue jelas nggak sih? Oke, coba teman-teman kasih hatinya. Jelas gak suaranya Vika? Jelas gak nih? Wes, udah pakai t-shirt Disney ya gak? Gue udah pakai geng Uncle. Waduh. Mana? Oh iya, pakai kaos geng Uncle ya? Iya dong, harus dong. Oke, gimana nih? Gue pakai maskernya apa? Masker jangan dong. Oke, bagus suaranya jelas kalau gitu. Gimana? Sebelumnya kenalan dulu, Vika ini sekarang dosen kan, betul ya? Iya. Oke, kok bisa jadi dosen sih lu? Oke, enggak ini banget ya. Oke, dosen. Kenapa? Kok di dosen ini gimana ceritanya karirnya nih? Kok bisa ngajar di Unindra itu? Oke, singkat ya. Jadi gue tuh dulu semester 7 gue sebenarnya udah kerja jadi desainer grafis sebelum lulus. Nah, terus tuh gue ada 3 pilihan. Pilihan ada yang ngajak ke agensi, ada yang mau tetap di perusahaan itu. Gue waktu itu ngurusin brand Lego, Nook, sama Cross yang stationery. Wow. Yang itu. Wow. Ada beberapa brand, ya. Wow. Sama diajak untuk ngajar di kampus. Karena dulu gue juga asdos, gitu. Di semester 6 gue asdos. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk biar kayaknya kalau jadi dosen waktu gue banyak nih gitu kan, akhirnya gue memilih untuk jadi dosen sampai sekarang. Jadi gue udah sekitar 10 sampai 11 tahun jadi dosen. Wow. Di kampus gue udah tua, di kampus yang sama. Ya, di kampus yang sama. Terus gue juga kadang-kadang ngajar di Mercu Buana juga sih. Oke, bentar. Tadi dibilang lu ngedesain Lego. Lego apa punya Lego? Ininya desain dan promosi untuk di Indonesia. Kan dia kan dari Denmark kan. Nah, gue yang buat itu perusahaan gue perusahaan distributor. Jadi dia yang mendistribusikan Lego di Indonesia. Nah, gue harus bikin kayak interior toko, terus semua desain-desain kayak macam-macam sih, ada poster, ada macam-macam event segala macam gitu. Gue baru tahu loh, ini luar biasa sekali ya. Ternyata gue lagi ngobrol sama dosen yang bukan kaleng-kaleng nih. Oke, lanjut. Botol-botol kayak uncle ya. Iya. Oke, terus. Itu aja sih. Ya udah gue. Oh ya, sama gue palingan jadi konsultan, terus pernah jadi freelance juga, macam-macam, apalagi juri lomba, konsultan desain. Jadi gue tuh emang sering juga bikin visual identity dari UMKM atau event atau komunitas, atau itu kemarin terakhir kampus, tapi nggak bisa gue kasih tahu karena kampusnya kayaknya belum publish ya. Wow, keren banget, keren. Nah, ini anyway, kita punya waktu kan cuma 1 jam nih, ya. Jadi mungkin gue pengen cukup singkat, padat aja nih soal topik kita malam ini, desain logo dan visual branding. Anyway, kenapa tiba-tiba kok lu bisa kontak sama Uncle Joe, terus ceritain dulu nih biar audiens pada tahu. Sampai hari ini kenapa bisa...
Iya, iya. Tapi by the way gue lupa deh, yang add tuh lo dulu, Uncle, atau gue sih, gue lupa deh. Siapa sih yang add duluan? Yang mau follow? Saya tidak memfollow siapa-siapa di akun IG saya. Oh, Mas. Iya, iya, iya. Jadi mungkin kita jadi gini gimana ceritanya coba biar tahu. Jadi gue itu memang kan interest ya sama brand-brand lokal. Jadi itu gue nyari coffee shop yang dia beberapa visual, maksudnya brandingnya visualnya itu bagus. Salah satunya Uncle Joe. Nah terus tiap gue lagi scroll feed, apa story segala macem. Nah Uncle Joe ini memang yang menurut gue dari si visual brandingnya itu desainnya gue suka bagus karena gue banget gitu kan egois ya. Terus juga karena pas gue lihat dalamnya fitnya segala macam itu Uncle Joe ini memang keren banget sih dari sisi dan engagementnya. Misalkan lo ini kan lo ownernya kan ya yang punya bukan. Saya cuma cuma serpihan debu. Iya. Saya serpihan debu. Numpang ngecas ya. Iya. Yang punya owner. Oke. Iya, jadi uncle-nya juga ramah dan sama customer-nya tuh ini banget ya aduh tiba-tiba jaringannya kayak low gini ya terus kayak agak nggak dapetnya. Oke. Itu dia makanya Uncle Joe pokoknya keren banget nih brandnya keren. Ini makanya jujur sekarang gue masih keep in touch kan. Iya, gue pribadi sih tidak merasa punya nggak maksud lu kan punya keilmuannya ya. Maksudnya lu punya sisi memang ilmunya di soal visual branding. Gue sendiri, Uncle Joe, gue nggak merasa dengan konten, dengan fitnya. Gue sendiri, jadi memang natural aja seperti itu berjalannya. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu perspektifnya Vika nih. Kenapa secara konten atau feed Instagram banyak banget yang lebih keren menurut gue. Nah, apa yang lo lihat dari kontennya si Uncle Joe ini? Ini salah satunya gini, emang mungkin banyak yang lebih keren atau ya yang sama-sama keren lah ya. Tapi di Uncle Joe ini, misalkan salah satu yang pernah gue bilang ke lo kalau lo tuh respon ke komennya netizen atau customer itu tuh menurut gue itu jarang banget ada di brand lokal. Bahkan brand lokal yang besar pun gue pernah ya. Jadi gue ada brand fashion nih. Jadi gue gue udah blacklist brand fashion yang internasional sih. Gara-gara gue komplain, tapi gue udah komplain lewat Twitter, yang sampai Twitter tuh kan dibaca orang banyak ya, sampai email segala macam itu tuh nggak dibalas, nggak direspon, tapi dia tuh tetap aktif di sosial medianya. Gue bingung maksudnya lah, ketika customer itu komplain masalah yang kesalahannya dari dia gitu, kok nggak di tackle gitu, nggak direspon, sedangkan dia masih tetap aja aktif. Nah, menurut gue itu salah satu yang bikin aneh dan sampai sekarang gue nggak akan pernah lagi beli produknya. Jadi tuh bikin itu jadi negatif ya di mata customer. Oke. Jadi poinnya kalau poinnya dari situ artinya engagement tuh lebih penting dong dibanding konten. Iya, tuh kan pasti katanya. Nggak, maksud gua kalau disuruh milih mendingan apa? Kalau maksud gua misalkan kontennya biasa aja, nggak gitu bagus secara visual ya. Iya. Tapi engagementnya bagus sama audiens, itu lebih better menurut lo? Iya, lebih better. Karena menurut gue brand itu ya bukan brand visual brandingnya yang utama, tapi semua aspek itu harusnya dalam satu suara dan itu sama-sama semuanya kuat dimanapun, makanya brandnya jadi bagus. Makanya visual branding itu bukan yang utama banget, logonya bagus banget, fitnya tertata banget bagus, tapi lo tuh nggak respon sama customer, terus kalau tuh jualan dulu gitu, misalkan kayak gitu. Harusnya kan lo bikin konten macam-macam, misalkan ada story atau apalah. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas keresahan kita. Ya, kan gue ini ada beberapa workshop beberapa kali, dan di belakang gue ada kurang lebih 60 sampai 70-an UKM yang memang udah gue training. Nah, gue pengen minta pendapat dari Bu Vika, Vika sebagai dosen dan memang pakar di bidang logo atau visual branding. Biar kan sekarang banyak banget orang tuh bikin logo atau bikin brand menggunakan
gambar-gambar atau logo-logo yang udah jadi di kayak di Canva atau di Freepik, terus juga ada di Pinterest, including Uncle Joe ya. Gue sendiri itu gue ngambil dari Pinterest gitu. Beneran, tapi gue modifikasi. Apanya? Fontnya apa gambarnya? Gambarnya. Kan itu gambar kayak muka berjenggot gitu kan. Tapi gue udah beli sama yang bikinnya. Ya, gue unfollow ah. Tapi gue beli sama yang bikinnya. Oh, beli. Jadi, gitu. Gue udah kontak sama yang bikin gambarnya mukanya Uncle Joe, boleh dimodifikasi dan boleh diperjualbelikan sebagai produk atau baju atau apapun. Memang udah ada ada benefit dari apa yang setelah udah gue beli itu. Gitu. Nah, kira-kira pandangan lu gimana nih? Kan banyak banget yang udah comot terus dibikin dan ujung-ujungnya jadi kasus gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Vika? Oke, jadi gini, kalau yang masalah kasus nggak usah dibahas ya. Intinya kan itu gara-gara udah brand besar, tapi ternyata dia make stok di mikrostok itu gitu kan, yang dia nggak gratis gitu kan, secara gratis, dan nggak tadi kalau lo kan komunikasi sama orangnya segala macam lo harus bayar berapa lah gitu. Nah itu dia, jadi memang masalah di kita ini untuk di bidang kreatif gitu ya, salah satunya yang dipakai sama beberapa UMKM tuh seperti itu, ngambil nggak tahu gimana, terus tiba-tiba nanti mungkin bisa jadi masalah atau apa. Pertama kalau menurut gue gini, kita mau produk kita, bisnis kita itu kan brandnya bagus. Nah, itu pasti kan nanti ada logo kan. Logo itu ada gambar, ada huruf. Pertama, belum dari sisi itunya dulu tuh, baru dari sisi brand-brand itu kan sebenarnya kan membedakan yang satu dengan yang lain kan, dengan meng-highlight brand kita itu kuatnya di mananya, terus divisualisasikan gitu kan, jadi gambar sama huruf gitu. Nah, dari sisi membedakan yang brand kita sama brand lain aja itu kan sebenarnya kita kan harus riset dulu kan, yang sering dipakai itu yang mana, berarti kita bikin yang lain. Nah, pada saat kita bikin yang lain ini harusnya kan gimana caranya supaya nggak sama kayak yang lain, kita bikin sendiri dong apa-apanya, gambarnya, atau bahkan mungkin hurufnya. Nanti tentang huruf akan gue bahas ya gitu. Jadi kalau bisnis sih bikin sendiri lah kan. Gue sebagai pemilik bisnis ini kan gue nggak bisa apa-apa ya. Lo bisa nge-hire desainer, atau lo bisa ngedesain sendiri, lo pelajari sendiri tutorialnya di internet, misalkan Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop, lo bikin sendiri. Kayak lo kan mas lagi uncle lo kan juga bikin sendiri kan? Iya, gue bikin. Misalkan lo bikin desain sendiri kan, gitu. Pakai apa tuh gue nggak tahu deh. Gitu. Jadi itu dulu. Nah, kalau masalah ngambil gambar itu tadi, jadi yang namanya ngambil gambar, ngambil huruf juga ya, itu kita nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau sampai nge-search image-nya itu di Google. Misalkan gue pengen bikin logo apa ya, ada ayam sih, jadi bahas-bahas dan itu ayam, misalkan ayam goreng, gue nyari gambar ayam di Google lagi kan. Google itu juga itu lebih nggak jelas lagi kan, gambarnya siapa gitu kan. Nah, kalau microstock kayak Freepik, Shutterstock, terus apalagi sih, Getty Image, Shutter udah, pokoknya banyak itu microstock ya. Itu kan kalau lo mau ngambil di sana itu ada term and condition, dan ketika lo mau pakai buat apa itu beda-beda. Setahu gue Freepik sama Shutterstock itu, setahu gue ya, buat logo, ngambil gambar buat logo, yang mana gambarnya itu buat main visual, buat visual yang utamanya, setahu gue nggak boleh. Tapi itu dia tadi, kalau ketika lo menghubungi yang kreatornya, yang bikinnya, ternyata boleh, tapi mungkin belinya bukan di Freepik atau apa, itu kan lo udah komunikasi sama ininya kan, sama kreatornya, yaitu ya udah itu bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan setahu gue buat logo emang nggak boleh, tapi buat ilustrasi yang dia bukan main visual boleh. Jadi gini, ketika kita ngambil stok itu apakah dalam bentuk gambar atau huruf, kita harus lihat term and conditions-nya. Apakah itu free atau mungkin donate, atau mungkin harganya berapa gitu. Nanti pasti lo lihat akan ada button atau tombol keterangan gimana caranya kalau pengen pakai gambar itu untuk commercial use. Kalau untuk personal use kan ya nggak masalah kan. Kayak gitu. Terus yang huruf ya, huruf juga gini, kalau mau huruf
yang udah pasti bebas banget gratis itu ya, itu Google Font sama Adobe Font, so gue. Atau kalau misalkan mau nyari di davon.com atau 1001font.com, carilah yang memang itu free 100% gitu, yang memang 100% itu memang free, lo mau pakai apa, kayak gimana. Karena itu biasanya emang ya si yang bikin huruf itu emang sengaja aja, mungkin dia katanya mau test the water gitu kan, pengen tahu ini tuh gue ketika bikin font ini banyak yang pakai nggak sih gitu. Tapi kadang-kadang juga ada term on conditionnya, lo tuh harus nulisin ini tuh karya siapa, jadi lo ngasih kredit gitu. Jadi emang banyak macem-macemnya. Oke, sebentar soal font ini. Jadi gue kan kalau ngedesain tuh pakai Corel ya, gue pakai Corel. Nah di Corel itu kan banyak font yang tersedia. Jadi itu nggak boleh sembarang lu pakai buat logo ya? Yang default ya, yang bukan lo download dari Davon kan? Bukan yang tersedia di situ maksudnya. Yang tersedia misalnya kayak di Word atau di PowerPoint kan udah ada ya, bawaannya kan. Itu nggak boleh dipakai. Lo harus cek dulu ke Corel Draw-nya, lo harus cek dulu karena setiap perusahaan kreatif, misalkan Corel, Adobe atau apapun itu mereka punya aturan yang harus kita ikutin, kita lihat term and conditioner, lo baca dulu. Kalau Corel gue kurang tahu, tapi kalau tadi yang gue bilang Adobe Font, Adobe itu sama CC ya, bisa diambil CC, terus sama tadi Google Font itu lo gratis font di sana, tapi tetap baca term and conditionnya. Takutnya nanti lo mau pakai buat apa dulu nih, siapa tahu beda kan ininya kan term and conditionnya. Nah nanti itu tadi lo akan kena denda. Tahu kan yang desainer didenda belasan juta gara-gara pernah ambil huruf gratis di tadi Microsoft atau Font Foundry itu, 12 juta didenda orangnya, desainernya bukan agensinya. Itu juga ada kasus lagi selain yang si ayam geprek ini. Oke. Wah, gue baru tahu loh kalau font-font yang bawaan dari Corel atau bawaan Adobe gitu, itu pun harus sampai ke sedalam itu kita ngegalinya. Gue baru tahu loh itu. Iya, emang gitu. Makanya harus baca, teliti, harus gitu. Ya kalau itu juga untuk dalam menyelamatkan kita gitu kan, sebagai orang yang pakai, sebagai pemilik bisnis UMKM atau apa. Oke, ini jadi insight yang baru, insight yang bagus banget buat gue. Thank you banget loh infonya ini. Jadi memang tepat sekali gue malam ini ngobrol soal ini. Oke, logo, desain lo. Jadi menurut lu, kalau lu bisa desain, jadi kalau pandangan gue ya soal desain ini, kita kan membuat dari sesuatu yang udah ada sebelumnya. Bukan dari yang nggak ada jadi ada. Tapi dari yang memang kita pasti terinspirasi. Maksudnya gimana sih? Maksud gue, kita bikin sesuatu. Modifikasi ya? Iya, maksudnya modifikasi. Artinya memang kita udah terinspirasi sama yang sudah ada duluan. Memang sudah, gue melihat ini bagus nih. Udah gitu, gue bikin. Memang kita terinspirasi, tidak ada ide yang original menurut gue. Karena kita banyak insight dari luar. Benar, kecuali kita tinggal di planet yang bukan bumi sendirian, lo pasti punya ide sendiri. Iya. Gitu, ya. Nah, gimana tuh? Menurut harus gimana kita? Jadi gini, tadi ya, itu menyangkut hak cipta, hak kekayaan intelektual gitu kan, yang sebenarnya kalau di Indonesia itu kan yang ada di Ditjen HKI gitu kan. Kalau ini ngomongin merek ya, misalkan logo, brand name gitu kan, namanya bisa mirip-mirip, logonya bisa mirip-mirip. Itu nanti gini, jadi dari awalnya kita memang pengen niru itu gitu ya? Enggak, maksudnya gini loh, atau kayak pasti kita bikin sesuatu, kita udah ngelihat dulu somewhere lah. Entah kita melewati sesuatu terus nempel di alam bawah sadar, maksud gue gini loh, kita bikin di Corel pun udah tersedia font-fontnya banyak. Udah gitu kita tinggal pilih mana yang gue suka ya, memang udah ada di situ. Jadi nggak original, kita create font baru gitu, terus ya menurut gue nggak tahu dari Vika sendiri gimana tuh. Contohnya kita selalu bikin logo ini nih. Apakah memang harus konsultasi sama yang ahlinya seperti Vika atau gimana gitu bagi orang-orang yang memang mau bikin logo?
Ya, oke. Jadi kalau misalkan lo mau bikin logo untuk bisnis lo Hmm. gitu kan, lo bisa konsultasi sama konsultan atau mungkin desainer atau semacamnya itu bisa, boleh. Tapi lo sebenarnya juga bisa belajar sendiri kan udah banyak tuh di YouTube-YouTube yang bilang kalau mau bikin logo tuh harus gini 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 dengan cara gini gini kan ada, bisa belajar sendiri, bisa konsultan ke konsultan desain gitu, konsultan branding. Nah, kalau misalkan tadi bahas tentang yang kemiripan dalam hal huruf, misalkan gambar atau apa ya itu tadi kan kita nggak akan mungkin bikin sesuatu yang baru banget Hmm. gitu, mungkin modifikasi atau ya ide kita itu mirip sama referensi yang pernah kita lihat itu nggak apa-apa selama kemiripannya itu nggak banyak. Nah tapi yang bikin bingungnya itu kemiripan nggak banyak ini tuh sebenarnya membingungkan ketika kita di Indonesia yang kan ada hukumnya ya kalau misalkan hukum tentang merek gitu Hmm. yang niru nama slogan, gambar, logo segala macam nanti bisa kena denda kan kalau misalkan lo tuh plagiat tapi tuh nggak jelas semana ininya, Hmm. semana plagiarismenya itu dalam hal apa, berapa persen, di mananya tuh nggak jelas karena beberapa bulan yang lalu gue sempet chatting sama Dijen HKI di Facebook kalau nggak salah, gue tuh nanya itu gimana sih gitu karena gue kan dosen visual branding, gue mau nanya itu aturan-aturan yang mengatur nanti kalau ada merek B yang ternyata mirip merek A itu aturannya gimana, terus katanya mau kita bicarakan lagi ke apa divisi yang lebih ini gitu kan, tapi sampai sekarang gue belum dapat jawabannya. Oh, oke. Dan lo coba cari deh di internet pun hukumnya apa segala macam itu nggak jelas gitu, jadi gue nggak ngerti gimana gimana caranya bilang kalau brand B ini plagiarism dari brand A dari sisi apanya berapa persen itu nggak ada aturannya. Terus terus gini, kalau misalkan udah jadi nih ya, misalkan oh ya udah gue mau bikin logo nih gitu, Hmm. gue pernah lihat ada gambar, misalkan gambar tupai gitu, tupai. Gue pernah lihat logo tupai di sini bagus nih, terus gue juga pengen pakai logo tupai, terus lo bikin terus ih logo ini udah ada yang pakai, lo bikin sendiri nih ya dalam konteks lo bikin sendiri, udah ada yang pakai belum ya? Lo paling gampang bisa cari di Google image search, jadi image.google.com itu nanti lo upload gambar lo nanti yang mirip-mirip akan keluar Oke. gitu. Kalau lo bikin sendiri, tapi kalau emang ngambil dari stok ya itu tadi kan ya nanti term and conditionnya gimana, boleh modif apa enggak. Oke. Oke. Nah, jadi mungkin buat teman-teman UKM boleh konsultasi kali ya. Konsultasi dulu gitu, misalnya contoh Ya boleh. sama Vika, bisa kontak Instagram, bisa ditulis tuh Instagramnya, dicatat aja. Dan itu bayar gak sih ngomong-ngomong konsultasi? Enggak, karena gue kan gue juga sebagai dosen dan pengamat ya, Hmm. dan gue juga apa namanya interest banget sama UMKM kita, gue pengen mereka semua maju. Ya. Jadi lo kalau misalkan mau konsultasi itu boleh. Jadi beberapa UMKM juga ada yang konsultasi ke gue tentang bagaimana fotonya, bagaimana nanti logonya, segala macem. Oh, dan lu nggak kak? Silakan konsultasi ke Instagram gue kan ada tuh Ya, di feed lo kan. ada. Oke, wah ini Ya. seneng banget nih gue dapet info begini nih. Dan gue pun mungkin mau konsultasi nih sama lu nih soal logo Uncle Joe. Tapi itu udah aman kok, tadi yang dari cerita lo udah aman. Terus Iya, terus. gue sempat setelah kasusnya ayam geprek kemarin, gue sempat langsung bikin backup plan gitu. Ya karena kan logo, gue udah daftarin logonya ke Haki by the way. Tinggal Oh, udah ya, udah, oke. jadi Udah keluar udah belum? register tapi belum trademark, belum keluar sertifikatnya, kan butuh waktu yang cukup lama tuh, sanggahan-sanggahan dari pihak lain. Ini 2 juta. Dan memang kalau Uncle Joe sendiri banyak kan itu nama umum ya, nama umum dan banyak orang pakai. Contohnya ada warung Uncle Joe, Joe-nya ada Joe doang. Banyak banget itu, kurang lebih di Haki sendiri ada 9 list yang namanya Uncle Joe, Barbershop Uncle Joe dan lain-lain. Sekategori kuliner gitu ya. Iya, banyak, lumayan banyak lah. Dan itu kan nama umum ya, nama orang sebetulnya. Nah, sekarang Iya, terkait iya. soal visual branding nih. Nah, kaitannya apa tuh? Bedanya apa antara si logo dengan visual branding nih, apa benang merahnya? Oke, baiklah. Kalau benang merahnya logo sama visual branding, jadi kalau visual branding itu kan sebenarnya proses ya, proses gimana caranya brand kita dibedakan dari brand lain, khususnya yang sekategori apa dengan cara meng-highlight
kekuatan yang ada dalam brand kita gitu kan. Itu proses atau aktivitas kita mau nempatin brand kita di posisi di benaknya audiens atau konsumen itu sebagai brand yang gimana sih gitu kan tuh. Dan kalau visual branding itu lebih ke visualnya, jadi kayak itu tadi logo, terus apa namanya grafisnya segala macam. Jadi logo itu bagian dari visual branding dan dia identitas visual yang utama. Oke. Gitu. Jadi penting banget karena dia wajah kan, wajah. Ibarat manusia kalau dianalogiin dia tuh wajah. Oke. Jadi antara logo dengan visual branding itu menurut Vika bagaimana yang seharusnya atau yang benarnya ketika kita mau mulai sesuatu, apakah kan kita banyak UKM tuh nggak tahu nih, gue bikin logo dulu, yang penting jalan dulu deh, bikin Instagramnya dulu, terus baru kepikiran, baru udah acak-acakan fitnya, atau sekarang tuh udah nggak jelas gitu, udah apa nggak nyambung lah. Yang penting kan orang mikirnya kalau usaha itu kan mikirnya mau jualan cepet, dapat duit cepet. Iya, gitu. Jadi udahlah gue bikin begini, yang penting ada brandnya, terus udah gitu udah mulai dia jualan tanpa mikirin kemana ke depannya gitu. Nah, menurut Vika sendiri sebagai dosen visual branding nih, apa yang seharusnya dibangun di awal? Oke. Jadi gini, mati, kok mati? Kenapa mati? Ya. Ya, oke, teman-teman, ini jadi kita join lagi ya. Sebentar kita join lagi. Lagi seru-serunya nih. Anyway, udah masuk ke menit 30. Jadi teman-teman yang nonton, yang stay di sini, silakan bikin pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa yang mau ditanyakan sama Ibu dosen ini. Kalau lihat dari profilnya dia, gelarnya tuh lumayan banyak dan panjang. Nah, teman-teman silakan bikin pertanyaannya tentang logo atau visual branding. Nanti sambil kita tunggu Vikanya join lagi. Nanti kita nyambung nih. Oke, cacing besar backup plan-nya adalah, kalau gue sendiri backup plan gue adalah gue bikin logo baru. Gitu, logo itu kan kalau di Haki itu berlakunya 10 tahun. Jadi mungkin ya tahun ke-10 gue mau ganti logo gitu, refresh itu bisa-bisa aja. Kalau udah 10 tahun kan udah gede gitu brandnya. Tadi ada yang nanya nih, Uncle kok ownernya nggak bewokan? Oh yes, memang saya tidak bewokan. Yang bewokan adalah logonya, gitu. Oke, jadi sebenarnya template di Canva walaupun ditulis free tetap nggak boleh dipakai ya. Nanti kita tanya sama beliau. Mana nih? Belum gabung lagi. Ditunggu gabung lagi Vikanya. Oke, pertanyaannya mana? Pertanyaan lagi. Ini gue lagi scroll ke atas. Oh, ini dari Feby Harm. Feby Harm ini coba tolong di-mention sama atau di WA, lu pasti ada WA-nya kan, Feb? Bu Vika tuh masih live tuh si Uncle Jo. Kuliah online kayak gini Bu, nanti tugasnya ngerangkum. Oh ini good idea. Good idea. Ini bagus banget idenya. Kayak kuliah online, yes. Halo Miki Wisan dari Pekanbaru. Oke. Reza Andika Putra, kalau mau ikut pelatihan usaha kopi gimana? Nah, cek aja di Instagramnya Uncle Jo, di linknya ya, link di profile IG-nya itu ada pilihan, ada workshop bisnis kopi, workshop barista beginner, terus YouTube-nya, Tokopedia-nya, dan lain-lain. Itu tinggal klik aja. Yang terdekat itu tanggal 26 bulan ini. Itu pelatihan, pesertanya udah, gue cuma buka 15 slot aja karena ada physical distancing. Jadi yang daftar hanya 15 slot dan sekarang udah ada 9, tinggal 6 slot tersisa. Buat yang mau ikut pelatihan boleh register. Mana Ibu dosen kok belum datang-datang, Bu?
Yuk, ada pertanyaan apa? Silakan ditanyain dulu. Mana. Nah, kalau soal dari perspektif gue soal logo ya, gue setuju banget sama yang disampaikan sama Vika. Oke. Nah, ini udah datang nih, Bu Vikanya nih. Ampun dah. Nih. Mana dia? Invite. Udah masuk lagi Vikanya. Nggak ada. Nggak ada. Vika nggak ada. Mana dia? Iya nih, Bu dosennya kemana nih? Aku nggak bisa nge-invite, Bu, kalau Ibu tidak ada di sini. Coba, mana Vikanya? Nah, soal logo, kalau menurut gue pribadi, gue memang orang desain ya, gue desain grafis sejak dari SMA itu gue suka ngedesain. Hampir semua usaha atau bisnis yang gue kerjakan, gue desain sendiri. Jadi, gue desain simple-simple aja, yang penting pesannya nyampe sama audiens. Contohnya, gue punya home idea, usaha kontraktor, itu gue juga yang ngedesain dari mulai logonya, warnanya, terus kop surat itu gue yang desain. Bisa dilihat di Home Idea Project di Instagramnya. Lalu ada juga Teras Hijau, itu usaha gue di bidang landscape. Jadi gue juga ngerjain proyek-proyek landscape, ya. Ya pokoknya, ya gue desain sendiri deh semuanya. Nih dia nih. Oke, sip. Oke, join lagi. Sorry tadi mati. Oke, mati apanya, Vika? Akhirnya dia datang lagi. Yes, thank you God. Tadi handphone gue mati padahal lagi dicas. Nggak ngerti pakai power bank sih. Gue nggak ngerti deh kenapa. Apa tadi ininya nggak, jacknya nggak nyolok apa gimana? Oke, nggak apa-apa. Ini masih loading sih di gue sih. Masih loading sih. Ya? Maksudnya, lu lihat gue jelas atau gimana? Jelas. Lo lihat gue bisa? Itu muter-muter. Oh, mesti muter-muter. Oke, teman-teman. Kalau misalkan, ya kalau suaranya dulu aja, nggak apa-apa nggak? Kedengeran kan tapi ya? Nggak apa-apa, kedengeran jelas suaranya. Iya. Tadi tuh Oke, terus gini. Sampai mana tadi? Sampai yang gimana sih kalau kita mau bikin visual branding buat usaha kita dari pertama itu harus gimana? Iya, betul. Ya, gitu. Jadi pertama kita harus tahu produk kita dan brand kita itu kekuatannya ada di mana, bedanya ada di mana dengan brand-brand pesaing di kategori sejenis. Itu dulu kita harus tahu. Kita harus ya keunggulannya, kekuatannya gitu kan. Nah itu yang bisa nanti kita bawa di semuanya, positioning, terus di brandingnya itu bisa kita bawa. Misalkan lo deh, uncle lo janji kita yang buat customer tuh apa sih gitu, buat kehidupan mereka, buat mereka tuh apa sih dibanding yang lain apa? Oke. Lu nanya nih. Iya nanya. Halo. Lu, brand lu. Oke, lu tadi, sorry pertanyaan diulangi. Iya. Brand Uncle Joe itu dibanding coffee shop lain apa kekuatannya bedanya? Brand entah dari brandnya atau produknya. Kalau dari brandnya kan banyak ya, bisa dari sisi emosional, bisa karena mungkin yang punyanya. Kalau produk kan dari kopinya kan, gitu. Nah, apa nih? Kalau yang membedakan atau diferensiasi lah, gue bilangnya ya, yang membedakan antara Uncle Joe dengan brand-brand lain adalah mungkin di edukasi ya. Gue fokusnya memang di edukasi atau gue mau influence orang untuk masuk dunia usaha lewat kopi. Dan bedanya lagi ya karena gue edukasi pembedanya di edukasi tentang bisnis kopinya, gue ngebuka dapurnya si Uncle Joe. Jadi lu bisa tuh nanya nge-DM tuh, Uncle ini bikin resepnya ini gimana tuh, dan akan gue jawab gitu. Terus orang mungkin
kenapa yang dari luar pulau bisa datang ke Uncle Joe, nginep di hotel, bayar tiket pesawat untuk datang ke sini. Dan alasan inilah kenapa gue selalu kasih pertanyaan ke peserta workshop. Pertanyaan yang PR lah, PR semua orang nih. Apa alasan gue harus datang ke tempat lu, sementara di sebelah gue ada kedai kopi? Nah, pertanyaan ini jadi PR buat semua teman-teman peserta workshop. Nah, jadi mungkin diferensiasi gue di situ dibanding teman-teman yang lain. Kurang lebih begitu. Iya, bisa sih, dan itu emang udah kelihatan juga di visual branding lo, di apa namanya, dari brand aktivitas brand lo, terus dari visual branding lo udah ketahuan sih. Kalau misalkan emang lo di sana kekuatannya udah sejalan lah gitu, inline gitu ya, konsisten. Ya itu dia, makanya kita harus tahu apa kekuatannya, terus tadi diferensiasinya di mana gitu kan, keunggulannya di mana, itu bisa lo bawa buat jadi tadi ke ranah branding dan khususnya visual branding. Terus ketika lo mau bikin logo, lo juga riset juga ya, riset pesaing-pesaing lo itu visualnya kayak gimana sih, mereka warnanya gimana sih. Kalau misalkan udah ada yang warna hitam, apakah kita nggak boleh pakai warna hitam? Karena Uncle Joe udah pakai hitam nih, gue kalau bikin coffee shop lagi boleh pakai hitam, kayaknya kan udah dipakai Uncle Joe ya nggak masalah gitu. Kalau warna hitam kan memang cuma satu. Kalau misalkan warnanya hijau kan variasinya banyak ya. Dan tadi kalau misalkan sukanya sama-sama warna hitam nggak apa-apa, makanya dibedain di hal yang lain. Kalau ini ngomongnya visual branding, misalkan dibedakan di bentuknya sama hurufnya, pakai warna hitam nggak masalah gitu. Jadi kalau misalkan pengen menciptakan diferensiasi yang visual, itu dia, lo harus riset dulu dan lo harus nemuin visual apa yang paling cocok tadi dengan mengangkat kekuatan dan keunggulan diferensiasi dari brand lo. Nah terus nanti ada tuh kata-kata tone of visual, tone of voice atau brand personality. Misalkan kalau Uncle Joe ini brand personality-nya apa? Kata-kata yang menggambarkan uncle banget gitu, Uncle Joe banget. Oh, kata-kata yang kalau gua rangkum ya, uncle itu kan, jadi gue bikin kata gimmick ya, di bukan kalimat ya. Kata ya, bukan kalimat ya. Apa ya? Oh, maksudnya satu kata ya? Boleh 3, boleh 4, boleh, tapi maksud gue kata, bentuknya nggak kalimat. Atau nanti jadi kalimat positioning atau tagline kalau bikin kalimat. Happiness Inside itu. Iya, itu udah jadi tagline atau slogan. Tagline itu lebih apa namanya, abadi. Kalau slogan itu bisa ganti. Kalau lo udah bikin kayak gitu, Happiness Inside, itu lo udah jadi tagline atau slogan. Nah, berarti kalau kata apa? Pan atau apa gitu. Kalau bentuknya masih kata nih, belum dirangkai-rangkai gitu. Kata ya, apa ya? Kalau menurut lo apa? Lah, yang punya brand aja nggak tahu. Tetot, Anda gagal. Bentar. Bukan tempat kopi bukan ini. Bukan sekedar tempat kopi, tapi sarana mencari inspirasi itu. Itu bukan sih? Aduh, kalimat lagi. Oh, oke. Itu jadi PR gua. Oke, jadi PR gua. Iya. Itu brand personality ya. Nah, brand personality-nya itu harus nampak di tone of voice, di visualnya gitu. Tadi kan lo katanya edukasi gitu kan, mungkin inspiratif, itu bisa sih sebenarnya jadi kata-kata untuk brand personality lo gitu, brand statement. Jadi nanti itu gampangnya kayak gitu. Dari situ bisa diwujudin ke logo salah satunya. Jadi nanti gimana caranya cari logo yang berkesan inspiratif dan edukatif gitu kan. Tahu gua tahu sekarang. Gua tahu sekarang. Apa? Bijaksana. Aduh, gue langsung kayak aus gini ya. Ya nggak, benar. Tapi benar kok. Apalagi Uncle kan, ada hubungannya sama brand name-nya lagi kan. Bijaksana. Iya. Jadi memang gue membuat karakter si Uncle Joe itu memang bijak gitu. Antara aku sama audiens itu kan keponakan si Uncle. Jadi customer itu memang gue panggilnya keponakan. Nah, ponakan ini seperti gue ayomi gitu loh. Dia sering berkonsultasi, ngobrol sama si Uncle yang bijaksana ini. Mungkin begitu kali.
Enggak, itu benar bijaksana tapi nggak tua kan ya Uncle ya. Kalaupun tua umurnya aja ya, tapi jiwanya nggak tua kan. Oh enggak, kok saya bukan tua, saya tidak muda lagi. Ya, misalkan kayak gitu Vika, bijaksana. Ya, apa? Vika, ini sorry ya, waktu ini kita tinggal 15 Iya. menit. Hmm? Nah, gua mau bacain Ini ada yang pertanyaan nanya dari tuh. Iya, 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 ada yang iya. nanya nih. Mm. Oke, Yang nah ini mana lo dari yang pilih Omah pertanyaannya, Kulina. gue yang jawab ya. Mm. Kalau udah di-approve sama Dirjen HKI, apa mesti izin dari kreator, mesti modif logo dari Canva dan sebagainya? Apa Dirjen HKI juga cek di apps logo gitu? Apps logo tuh apa ya? Aplikasi pembuat Ya, logo kayak Canva gitu. contohnya, apakah Dirjen juga mengecek itu logo-logo yang ada di situ? Nah, gimana tuh? Jelas. Setahu gue di Jen HKI nggak ngecek ke Enggak. kayak gitu-gituan, gitu Iya. kan? Setahu gue ya. Nah, terus kalau misalkan tadi udah di-approve sama di Jen HKI, terus kita inget nih, oh, gue kan ngambilnya misalkan nih di Canva atau di Hmm. FreePic yang tipenya Hmm. free for personal, padahal kan gue untuk komersial Hmm. gitu ya. Nah, ya langsung hubungin itunya, langsung hubungin yang tempat mikrostoknya tadi, lo ngambilnya di Kreatornya. FreePic atau apa gitu. Iya, hubungin dulu itunya perusahaannya dulu, Oh, kayak misalkan gue dong. FreePic. Iya, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Terus lo tanya kalau untuk keperluan ini yang jadi logo bisnisnya skala UMKM ini gue harus bayar berapa kalau mau bayar. Tapi kan ada katanya yang free banget katanya ada, tapi gue sih belum belum nyari tahu banget ya. Tapi tetap sih menurut gue ketika lo ngambil gambar untuk logo yang itu memang kata kreatornya free 100% gitu kan. Terus lo ambil terus lo modifikasinya dikit, nanti bakalan ada lagi brand yang pakai logo itu lagi karena gratis kan pasti banyak yang pakai kan, jadi brand lo jadinya Betul. nggak ini stand out gitu, mirip sama brand-brand nanti yang entah itu brand apa gitu kan, gitu. Oke. Mm-mm. Oke. Itu ya Oma Kulina ya. Semoga bisa menjawab. Karena Oma Kulina itu dari Canva. Canva ya. Ya, itu Canva memang luar biasa itu. Cek ya term and conditionnya gimana itu apa Rumah Kulina ya tadi ya. Ya, cek Ya, term and nanti condition kita itu gimana kalau ngambil gambar. nanti kalau kita sempet kita makan di Oma Kulina. Nanti uncle yang traktir. Asik. Boleh, bawa sekeluarga. Siap. Menurut Terus apa Kak, lagi? ini dari Dwi Puspita. Nah, mungkin ini muridnya lu nih, Fik. Iya, itu Menurut masuk Kak yang udah Vika, lulus. oke, menurut Kak Vika dan Uncle, gimana dengan konsep ATM? Amati, tiru, modifikasi. Banyak banget kan orang bilang kalau mau melakukan atau buat logo, aman, amati, terus modifikasi dari logo yang sudah ada. Nah, gimana tuh? Kalau gue dulu nih ya, kalau gue dulu gue nggak setuju. Gue lebih lebih suka bikin logo yang memang gue nggak, maksudnya ketika bikin itu gue nggak ngeliat apa-apa nih, tapi gue lihat brandnya ini Hmm. gimana sih gitu. Gue nggak pengen pakai pakai teori ATM itu karena itu Hmm. dia takut nanti yang gue bikin itu sama kayak kayak brand lain, ngapain gitu ya, bukan branding, karena brand kan intinya kan ngebedain gimana caranya konsumen itu milih brand lo terus loyal gitu kan, salah satunya dengan visual branding nanti bakalan sama, karena ATM itu kan maksudnya ya modifikasi itu kan nggak terlalu banyak ya, kalau modifikasi banyak banget ya bikin ya, maksudnya gambar sendiri meskipun tadi kita itu nggak akan pernah bikin sesuatu yang 100% baru gitu kan. Tapi setidaknya kalau gue langsung bikin sendiri aja, nggak pakai ATM-ATM-an. Gue usahain seperti itu. Nah, kalau Uncle, menurut Uncle gimana? Kan dia nanya Uncle Kalau juga menurut tuh. gua, kalau menurut gua sih ya mending kontak Vika aja, bayar jasanya berapa. Sambil ngopi ya, meetingnya di Uncle Joe Iya. gitu kan. Iya, gue sih simpel aja, tinggal bayar aja konsultan. Berapa Iya, bikinin gue logo, udah selesai. Nih, ada buku bagus nih soal logo nih. Suryanto Rustan. Wih, kok lu Suryanto tahu sih? Rustan. Oh, Ya, tahu lah. gue juga, ini gue udah punya dari dulu banget. Itu teman S2 Ada gue. satu quote. Oh, oke. Oke, keren banget. Nih. Gue ada satu Sih, quote nih bukunya sebelum. lengkap. Ada satu quote bagus banget di sini. Design became identity, identity became branding, branding became living it. Wah, keren banget nih.
Peter Knapp. Apaan? Oh, Lender. Hah? Oh, Apaan? Lenders ya. Udah gua. Lenders Iya. tuh itu agensi besar. Ya. Wah, lu tahu ya, ini gue buku udah lama yang gue punya. Oke, RJK Kopi. Uncle nggak mau repot? Iya, gue memang nggak mau repot. Yang penting duit masuk lah buat gue mah. Ada pertanyaan lagi buat Vika? Ayo, teman-teman, tinggal 10 menit waktunya. Kalau Oma Kulina bilang katanya buat Uncle sama buat Vika gratis tuh di Oma Kulina. Wih, luar biasa. Iya, makasih Oma Kulina, makasih. Nanti ya kita ke sana. Boleh kita atur waktu buat kita kopi darat ya. Kopdar bareng keluarga di Oma Kulina. Cakep. Terus harusnya logonya muncul dong, ting Oma Kulina gitu. Harusnya sih. Ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini nanti video ini akan gue taruh di YouTube dan di IGTV. Kalau misalkan sekarang belum kepikiran pertanyaannya apa, boleh tanya di kolom komentar. Nanti bisa di-tag langsung Vikanya, gitu ya. Oke, terus apa lagi Vika? Setelah punya fondasi itu, apa yang harus dilakukan lagi kira-kira? Maksudnya pas abis ngapain nih? Kan tadi udah nyiapin gitu keselarasan dari logonya sama apa yang mau dikerjakan. Brandnya gitu ya. Brandnya. Terus setelah itu apa yang perlu dilakukan? Apa langsung daftarin ke Haki atau belakangan nanti aja? Kan banyak nih teman-teman UKM. Nanti aja ngurusin Haki karena mahal loh. Daftar itu hampir 3,1 juta. Oh, 3,1 sekarang ya? Oh, 3,1. 3,1 masih 2 jutaan. Ya, 3,1. Oma Kulina lagi ngurusin soalnya. Kalau menurut gue, ketika misalkan desainnya udah jadi nih ya, desainnya udah jadi yang dia tuh satu suara, konsisten, udah jadi semuanya logo, terus warna khasnya, huruf khasnya, bahkan ada huruf khas. Jadi nanti di semua media itu hurufnya sama. Misalkan pakai Helvetica, semuanya pakai Helvetica gitu. Biar nanti konsisten. Itu semuanya udah nih perangkat visual identity-nya sudah jadi. Kalau menurut gue, itu langsung sih didaftarin. Maksudnya, sebenarnya 3 juta itu kalau kita mikirin aset kita, terus apalagi kalau brand kita tuh udah banyak, lumayan cukup dikenal dan orang ada beberapa yang udah loyal, menurut gue langsung dibikin aja. Takutnya nanti kan pernah ada kasus kan, misalkan ada dua brand A sama B itu niru A, tapi B yang duluan ke Haki, udah daftarin. Merek itu yang B, gitu. Jadi langsung aja menurut gue gitu. Itu yang gue takutkan sih sebetulnya. Jadi gue juga awal-awal Uncle Joe bikin, gue kan nggak kepikiran sebesar sekarang dulu tuh waktu bikin Uncle Joe. Jadi cepet-cepet gue daftarin tuh belakangan. Karena gini Vika, orang UKM atau teman-teman yang lagi perintisan pasti mikirin banget budgetnya. Iya. Memang sih cuma 3,1 juta kalau dihitung-hitung, dipikir omset harian itu mungkin nyampe lah. Tapi untuk startup awal yang memang budgetnya minim, angka 3,1 hanya untuk, gue bilangnya hanya ya, karena di level startup tuh selalu mikirin, gila duit gue keluar 3 juta buat logo gitu. Tapi itu investasi ya menurut gue, investasi loh. Di level betul itu. Beberapa orang memang harusnya berpikirnya di level itu. Tapi kebanyakan itu ya mereka nanti aja. Itu banyak banget. Either di komunitas gue sendiri gitu. Itu banyak yang begitu. Iya, jadi Oke, bentar. Gitu. Apa? Oke, bentar. 7 menit lagi. Ini I don't both of you, but this content so much guit. Maksudnya apa guit ya? Good luck buat Uncle Joe dan Mbak Vika. Sering bikin begini buat seriesnya kayak step-step bikin usaha. Wah itu udah banyak men. Fliha Sufiana. Mau nanya nih, butuh gak sih paid promote untuk UKM baru pakai influencer gitu? Butuh banget di zaman sekarang ini, butuh banget. Kalau lo pengen langsung, maksudnya pengen melesat ya, tapi lo tahu kan bayar mereka itu berapa? Ya, gue kemarin kontak si Agatha Suci.
6 juta, aduh, gak jadi gue. 6 juta masih mendingan loh. Ada yang maksudnya yang sampai puluhan ratusan juta yang padahal sebenarnya dibilang seleb banget enggak, tapi ya gitu deh gitu maksudnya. Dan oh ya, sama ini, itu menurut gue itu penting banget, perlu banget sih kalau emang lo pengen cepat melesatnya ya brandnya ya. Sama ini, hati-hati memilih influencer gitu, karena kalau lo salah, lo cuma ngelihat dia populernya doang nih, tanpa ngelihat dia itu personality-nya ada hubungannya sama brand lo apa enggak, sejalan apa enggak, atau dia tuh negatif, punya impact negatif atau enggak, itu harus dilihat ya, karena kalau ini malah jatuhin brand lo gitu kalau salah pilih. Oh ya, contoh misalkan lu pakai Yonglex gitu ya. Kenapa dia sih? Ya, kenapa dia sih? Nah, mungkin Next Carlos ya. Next Carlos itu personality-nya gue suka, Next Carlos. Cuman endorse dia tuh mau 30 juta, men. Aduh, kayaknya sayang deh. Kan? Ini gue beli mesin baru kayak gue. Atau lu hold dulu beli mesin barunya nanti. Maksudnya pengen tahu. Tapi menurut gue lu udah banyak penggemarnya sih ya. Jadi ya maksudnya pikirin lagi deh kalau misalkan mau pakai tadi si beliau itu. Gitu. Kalau teman-teman mau pakai influencer endorse, mungkin pakai Uncle Joe aja, nggak usah yang lain lah. Iya, boleh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Banyak. Ya? Mbak Vika, kalau dalam merancang logo, jika ingin didaftarkan ke Haki harus tetap dibuat GSM-nya ya? Atau apa tuh GSM tuh? Oke, mana tuh yang pertanyaannya? Udah dari lo aja deh, gue tadi nggak nemu. Oh, GSM, GSM itu panduan brand. GSM itu panduan brand. Itu? Saya tidak tahu. Standar manual. Oh, oke. Saya tidak tahu itu. Terima kasih, insight baru ini. Nanti gue kirimin ya, Uncle, gue kirimin GSM ya. Gue itu bener-bener otodidak gitu. Jadi gue nggak tahu tuh basic-basic begitu. Oke, gini. Kalau misalkan kita mau daftarin ke HKI pakai GSM enggak gitu. Jadi gini, kalau merek itu kan satu paket ya. Logo itu juga termasuk mungkin nanti tergantung mau level apa gitu kan nanti ininya didaftarinnya. Ya. Nanti ada juga yang nanti huruf sampai hurufnya, warna khasnya, grafis khasnya juga dilindungi. Jadi bukan sekedar logo aja. Nah, kalau misalkan pengen yang semuanya itu jadi punya brand kita, nggak boleh ditiru orang lain, ya boleh itu panduan brandnya disertakan. Atau kalau bentuknya nggak GSM banget, bentuknya masih masih kayak JPG atau apa juga nggak apa-apa sih. Yang penting intinya visual identity-nya di situ ada macam-macam, ada tadi grafis khas, warna khas, visual style khas, segala macam, sampai simbol-simbol bahkan mungkin bisa. Ntar gue kirimin itu deh panduan brand ya buat lo GSM yang baik. Mungkin teman-teman boleh juga cek YouTube-nya Arifika dosen desain ya. Boleh cek YouTube-nya tuh banyak banget ngebahas tuh. Gue juga udah nontonin beberapa. Oke, pertanyaan lagi. Kan ada 45 kelas merek. Gimana strategi prioritasnya sesuai budget di kantong? Tuh. Gimana tuh, Mbak? Mbak lagi Oma Kulina ya. Kan ada 45 kelas merek. Gimana strategi? Iya, sebenarnya kalau strategi prioritasnya sesuai budget di kantong gini. Lihat dulu kemampuan kita berapa untuk hal itu gitu kan, dan kita mau pencapaian brand kita tuh sampai mana sih gitu. Menurut gue itu sih, maksudnya kita tanya kita diri kita sendiri, brand kita mau sampai mana dan kemampuan kita, karena kita ada batas kan, misalkan batas untuk budget untuk ini, budget untuk itu gitu kan, pasti ada itu kan, sama tadi itu impactnya gitu. Jadi itu kan tadi yang gue bilang investasi kan, kita harus tahu sendiri sih, dibalikin lagi ke yang punya brand ya. Omah Kulina siapa nih, Mbak apa Mas apa Bapak ini ibu? Omah Kulina ini dia suka merendah memang. Itu 45 kelas itu hal yang gampang buat seorang sultan tuh. Oh, brand sultan ya. Jadi sultan ini no kaleng-kaleng nih. Oh, gue tuh maksudnya good. Oke, Uncle. Saking bagusnya sampai ya? Good. Oke, good. Oke, siap. Oke, ini anyway, Mbak Vika, thank you banget buat waktunya. Waktu kita udah habis. Dan buat teman-teman yang udah nonton, thank you banget udah sempetin waktunya.
Dan terima kasih, nanti kita akan nyambung di komen-komen di IGTV yang di-share. Oke? Sip. Makasih juga ya Sip, Uncle Jo, semuanya yang nonton. Semuanya makasih udah sharing sama-sama. Kasih love-nya dong, kasih love-nya dulu.